Jangan pernah meremehkan gunung kalau kamu tidak mau dijemput penunggunya. Dan inilah alasan kenapa kesombongan adalah dosa terbesar saat kau menjejakkan kaki di tanah mereka. Halo, selamat datang kembali di Zona Gaib. Malam ini, kita akan mendaki bersama seorang pria yang keyakinannya pada logika akan diuji oleh kekuatan yang jauh lebih purba. Kisah ini diangkat dari sebuah pengalaman nyata yang akan membuat kalian berpikir dua kali sebelum menantang alam. Jadi, tetaplah bersama kami. Cerita ini berpusat pada seorang pemuda bernama Bima. Bukan pendaki pemula, Bima sudah menaklukkan belasan puncak di tanah Jawa. Fisiknya kuat, peralatannya lengkap, dan pengetahuannya tentang navigasi di alam liar sangat bisa diandalkan. Namun, ada satu hal yang ia miliki lebih dari segalanya: arogansi. Baginya, cerita-cerita mistis tentang gunung hanyalah bumbu penyedap, dongeng pengantar tidur untuk penduduk desa yang tak pernah melihat dunia luar. Kali ini tujuannya adalah sebuah gunung di Jawa Barat yang jauh sekali didaki. Bukan karena medannya yang terlalu sulit, tetapi karena reputasinya yang angker. Penduduk setempat menyebutnya Gunung Larangan. Mereka percaya puncak gunung itu adalah gerbang menuju alam lain, dijaga oleh arwah seorang putri yang patah hati. Konon, siapapun yang datang dengan niat buruk atau hati yang sombong tidak akan pernah bisa kembali. Bima hanya tertawa kecil saat mendengar nasihat dari seorang juru kunci tua di pos pendakian terakhir. Lelaki tua itu berpesan agar Bima menjaga sikap, tidak berkata kasar, dan yang terpenting jangan mengambil apapun dari gunung itu, bahkan sehelai daun atau sebongkah batu sekalipun. Bima mengangguk saja, lebih karena sopan santun daripada benar-benar mendengarkan. Dalam hatinya, ia sudah tak sabar untuk membuktikan bahwa semua itu omong kosong. Ia akan mengambil foto di puncaknya dan membawa pulang sebuah souvenir sebagai penaklukannya. Perjalanan dimulai. Ia mendaki sendirian, menolak ditemani pemandu. 2 jam pertama terasa menyenangkan. Udara sejuk, suara burung bersahutan, dan jalur setapak yang masih terlihat jelas membuatnya semakin percaya diri. Ia bahkan sempat berhenti beberapa kali untuk mengabadikan pemandangan hutan pinus yang megah dengan ponselnya. Namun, saat matahari mulai condong ke barat, suasana perlahan berubah. Suara-suara hutan yang tadinya ramai kini mendadak senyap. Tak ada lagi kicau burung, hanya desau angin yang terdengar lebih dingin dari seharusnya. Kabut tipis mulai turun dari puncak, merayap di antara pepohonan membuat jarak pandang semakin terbatas. Bima memeriksa kompas dan GPS di ponselnya. Aneh, keduanya menunjukkan arah yang sedikit berbeda. Ia mengabaikannya, menganggap itu sebagai gangguan sinyal biasa di area pegunungan. Ia terus berjalan, mengikuti instingnya yang selama ini tak pernah salah. Di sebuah tikungan dekat air terjun kecil, matanya menangkap sesuatu yang berkilau. Di antara bebatuan sungai yang basah, ada sebuah batu seukuran kepalan tangan yang bentuknya sangat unik. Permukaannya halus, berwarna hitam pekat dengan guratan-guratan keemasan yang seolah menyala saat tertimpa sisa cahaya matahari. Batu itu tampak sebegitu sempurna, seolah sengaja diletakkan di sana untuk ditemukan. Teringat egonya untuk membawa pulang bukti penaklukan, tanpa pikir panjang, Bima memungut batu itu. Rasanya dingin dan anehnya lebih berat dari kelihatannya.
Ia tersenyum puas lalu memasukkan batu itu ke dalam salah satu kantong ransalnya. Sebuah souvenir yang sempurna. Saat ia kembali berdiri dan melihat ke depan, jalur setapak yang tadi ia lalui seolah lenyap ditelan kabut. Di hadapannya kini hanya ada dinding pepohonan yang rapat dan seragam. Ia menoleh ke belakang. Jalan yang baru saja ia lewati pun sudah tak terlihat. Hawa dingin yang menusuk tulang tiba-tiba menyergapnya. Bukan lagi dingin karena cuaca, melainkan dingin yang datang dari rasa takut yang mulai merayap di dalam hatinya. Bima dengan jantung yang mulai berdebar kencang mencoba menenangkan dirinya. Ia adalah pendaki berpengalaman. Tersesat karena kabut adalah hal biasa. Ia mematikan GPS di ponselnya yang terus berputar tak menentu, lalu mengeluarkan kompas manualnya. Jarum kompas itu bergetar liar seolah kebingungan sebelum akhirnya berputar pelan tanpa henti. Ini tidak normal. Logikanya yang selama ini menjadi benteng pertahanan mulai retak. Ia mencoba kembali ke arah air terjun, tempat ia memungut batu misterius itu. Ia yakin jalannya lurus hanya beberapa menit dari tempatnya berdiri. Namun setelah berjalan selama hampir setengah jam menembus semak belukar yang seolah sengaja menghalangi langkahnya, ia tidak menemukan air terjun itu. Sebaliknya, ia kembali ke titik yang sama di mana ia pertama kali menyadari telah tersesat. Rasa frustasi berganti menjadi kepanikan dingin. Ia mencoba arah lain, lalu arah yang lain lagi. Setiap usahanya selalu berakhir di titik yang sama. Pohon-pohon di sekelilingnya seolah bergeser dan berubah posisi setiap kali ia memalingkan wajah, menciptakan labirin hidup yang tak berujung. Hutan itu seakan bermain-main dengannya. Saat itulah ia menciumnya. Aroma bunga Kamboja yang anehnya manis dan pekat terbawa oleh angin dingin. Aroma yang sangat tidak wajar berada di tengah hutan pinus di ketinggian seperti ini. Aroma itu mengingatkannya pada area pemakaman. Bima menelan ludah, bulu kuduknya berdiri serempak. Kemudian ia mendengarnya. Awalnya sangat samar seperti bisikan angin, namun lama-kelamaan semakin jelas. Itu adalah suara senandung lirih seorang perempuan. Melodinya terdengar kuno dan penuh kesedihan, datang dari segala arah namun juga terasa begitu dekat, seolah ada seseorang yang bersenandung tepat di belakang telinganya. Refleks Bima berbalik. Tidak ada siapa-siapa, hanya kabut tebal dan siluet pepohonan yang kini tampak seperti sosok-sosok kurus yang sedang mengawasinya. Senandung itu berhenti. Hutan kembali hening. Keheningan yang jauh lebih menakutkan daripada suara apapun. Ransel di punggungnya terasa semakin berat, bukan berat karena beban peralatan, tapi ada satu titik di kantong sampingnya yang terasa seperti menekan punggungnya dengan dingin yang aneh. Kantong tempat ia menyimpan batu hitam itu. Beban itu bukan sekedar fisik, tetapi terasa seperti beban kutukan yang mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Hari mulai gelap. Cahaya matahari yang keemasan kini berubah menjadi jingga pucat dan bayangan pepohonan memanjang menjadi hitam dan mengancam. Bima tahu ia harus segera mendirikan tenda. Melanjutkan perjalanan dalam keadaan gelap dan panik sama saja dengan bunuh diri. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menemukan sepetak tanah yang cukup datar. Saat ia sibuk membersihkan area itu dari ranting dan dedaunan kering, dari sudut matanya ia menangkap sebuah gerakan. Sesosok bayangan putih di antara pepohonan, sekitar 20 meter darinya. Sosok itu hanya diam, berdiri di batas pandangannya yang semakin kabur oleh kabut dan senja. Bima mematung. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia mengerjapkan matanya mencoba menfokuskan pandangan. Namun saat matanya terbuka lagi, sosok itu sudah lenyap. Hanya ada pohon besar yang batangnya tertutup lumut. Apakah itu hanya imajinasinya atau permainan cahaya? Bima tidak yakin. Dan ketidakyakinan itu justru yang paling membuatnya takut.
Ia mempercepat gerakannya mendirikan tenda dengan tergesa-gesa. Setiap suara ranting patah atau daun berdesir membuatnya terlonjak. Ia berhasil masuk ke dalam tenda tepat saat kegelapan menelan hutan sepenuhnya. Di dalam kantong tidurnya yang sempit, dengan hanya cahaya senter sebagai teman, Bima merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan di pendakian manapun. Perasaan bahwa ia adalah mangsa. Ia merasa tidak sedang berkemah sendirian di tengah hutan, melainkan sedang bersembunyi di tengah keramaian tak kasat mata yang sedang memperhatikannya dari luar tenda. Malam baru saja dimulai. Malam di Gunung Larangan terasa berbeda. Tidak ada suara jangkrik atau serangga malam yang biasa menemaninya di pendakian lain. Yang ada hanyalah keheningan absolut, begitu pekat hingga Bima bisa mendengar deru darah di telinganya sendiri. Suhu di dalam tenda turun drastis, jauh lebih dingin dari yang seharusnya. Embun mulai terbentuk di dinding dalam tenda, menetes perlahan seperti air mata. Bima mencoba memejamkan mata, memaksa tubuhnya untuk beristirahat. Namun setiap kali ia hampir terlelap, suara senandung lirih itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, seolah-olah sumbernya berada tepat di luar dinding tenda. Ia menahan napas, berusaha tidak menimbulkan suara sedikit pun. Senandung itu berhenti, digantikan dengan suara lain. Kres, kres, kres. Itu adalah suara langkah kaki yang berjalan mengelilingi tendanya. Sangat pelan dan hati-hati. Bukan langkah kaki hewan karena tidak ada suara ranting yang tatah. Ini adalah langkah kaki yang disengaja, seolah seseorang sedang menginspeksi tempat persembunyiannya. Bima meraih pisau lipat di sisinya, menggenggamnya erat hingga buku-buku jarinya memutih. Keringat dingin membasahi keningnya. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu tenda. Hening. Selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya, tidak ada suara apapun. Bima bisa membayangkan ada sesuatu yang berdiri di sana, hanya beberapa sentimeter darinya, dipisahkan oleh selembar kain nilon tipis. Tiba-tiba, ia melihatnya. Sebuah bayangan menekan dinding tenda dari luar. Bukan bayangan besar atau mengancam, melainkan bayangan sebuah telapak tangan. Jari-jarinya panjang dan kurus, menekan perlahan, seolah ingin merasakan apa yang ada di dalam. Bima terkesiap tanpa suara, tubuhnya kaku karena teror. Jantungnya berdentum begitu keras, ia takut tamu di luar itu bisa mendengarnya. Telapak tangan itu kemudian bergerak, menggeser perlahan di sepanjang dinding tenda, seolah sedang membelai. Kemudian bayangan itu berhenti tepat di bagian ranselnya yang bersandar di dinding tenda, di titik di mana batu hitam itu berada. Lalu terdengar suara bisikan, serak dan dingin menembus kain tenda. Suara seorang perempuan yang berbisik dengan penuh amarah. "Kembalikan!" Bima tersentak hebat. Itu bukan bisikan angin. Itu adalah kata yang jelas dan nyata. Ia tahu apa yang dimaksud. Batu terkutuk itu adalah penyebab semua ini. Kepanikan menguasai dirinya. Dengan gerakan panik, ia merogoh kantong ranselnya mencari batu itu. Tangannya gemetar hebat. "Kembalikan, milikku!" Bisikan itu terdengar lagi. Kali ini lebih menuntut, lebih dekat. Saat tangannya berhasil menyentuh permukaan batu yang dingin itu, sebuah kekuatan tak terlihat menghantam tendanya. Bukan angin, tapi seperti dorongan kuat yang membuat seluruh tenda bergetar hebat.
Bima terlempar ke sisi tenda, kepalanya terbentur tanah. Senter terlepas dari genggamannya dan mati, membuatnya berada dalam kegelapan total. Di luar, suara senandung itu berubah menjadi tangisan pilu, tangisan yang menyayat hati, penuh penderitaan dan kehilangan. Tapi di sela-sela isak tangis itu, Bima bisa mendengar nada kemarahan yang luar biasa. Tangisan itu semakin lama semakin kencang, menjadi jeritan melengking yang menusuk telinga. Dalam kegelapan, dengan jeritan yang menggema di sekelilingnya, Bima merangkak mencari resleting tenda. Ia tidak peduli lagi dengan apa yang ada di luar. Tinggal di dalam tenda ini terasa seperti berada di dalam peti mati. Ia harus keluar. Ia harus mengembalikan batu itu. Dengan napas yang tersengal-sengal, tangannya akhirnya menemukan resleting. Ia menariknya dengan sekali sentakan kuat. Pintu tenda terbuka, menampakkan kegelapan hutan yang pekat dan kabut yang kini tampak seperti asap putih yang bergulung-gulung. Jeritan itu berhenti seketika. Hutan kembali hening. Namun, Bima tahu ini bukan akhir. Ini baru permulaan dari pertemuannya dengan sang penunggu gunung. Begitu Bima melangkah keluar dari tenda, hawa dingin yang menusuk langsung menyambutnya. Kabut begitu tebal hingga ia bahkan tidak bisa melihat kakinya sendiri. Senter cadangan di sakunya menjadi satu-satunya sumber cahaya, namun sinarnya yang kuat seolah ditelan oleh kegelapan, hanya mampu menerangi area sejauh 1 meter di depannya. Dengan batu hitam di genggamannya, ia berteriak ke dalam kehampaan, "Saya kembalikan, ambil kembali barangmu, maafkan saya." Suaranya terdengar kecil dan putus asa, terserap oleh hutan yang senyap. Tidak ada jawaban, tidak ada senandung, tidak ada tangisan, hanya keheningan yang mematikan. Ia mencoba meletakkan batu itu di atas tanah, tepat di depan tendanya. "Ini saya taruh di sini, saya tidak menginginkannya lagi." Bima melangkah mundur perlahan, matanya terus awas mengamati batu itu. Untuk sesaat tidak terjadi apa-apa. Ia mulai berharap bahwa teror ini akan berakhir. Namun, harapannya pupus seketika. Batu hitam itu mulai bergetar pelan di atas tanah. Dari guratan keemasan di permukaannya, mulai keluar asap hitam tipis yang berbau seperti belerang dan bunga kamboja yang membusuk. Asap itu tidak menyebar, melainkan menggumpal dan perlahan membentuk sebuah silurit di hadapannya. Jantung Bima serasa berhenti. Dari gumpalan asap itu muncul sesosok perempuan. Wajahnya pucat pasi seperti mayat, dengan mata yang kosong dan hitam legam tanpa bola mata. Rambutnya panjang terurai, kusut dan basah, menutupi sebagian wajahnya. Ia mengenakan kebaya putih yang sudah kusam dan robek di beberapa bagian. Sosok itu tidak menapak di tanah, melainkan melayang sejengkal di atasnya. Inilah dia, sang penunggu Gunu, arwah putri yang dikisahkan dalam legenda. Sosok itu menatap lurus ke arah Bima. Tatapan kosongnya terasa menembus hingga ke jiwa. Kemudian, dengan gerakan yang lambat dan kaku, ia mengangkat tangannya yang kurus dan menunjuk ke arah batu di tanah. Bibirnya yang pucat dan kebiruan terbuka, mengeluarkan suara serak yang sama dengan bisikan yang didengarnya di dalam tenda. "Bukan di sini." Bima gemetar tak terkendali. Di mana? Di mana saya harus mengembalikannya?" tanyanya dengan suara bergetar. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya perlahan berbalik dan mulai melayang masuk ke dalam hutan yang gelap, menembus kabut tebal. Sebelum sosoknya benar-benar lenyap, ia menoleh sedikit. Tatapan kosongnya seolah memerintahkan Bima untuk mengikutinya. Tidak ada pilihan lain. Bima tahu ia tidak bisa tinggal di sini. Meninggalkan batu itu di sini pun percuma.
ia harus mengikuti arwah itu kemanapun ia akan membawanya. Dengan langkah berat, ia memungut kembali batu yang terasa dingin seperti es itu dan mulai berjalan mengikuti jejak sosok gaib tersebut ke dalam jantung kegelapan gunung larangan. Perjalanan itu terasa seperti mimpi buruk. Ia berjalan melewati pepohonan yang bentuknya aneh dan bengkok, seolah menderita kesakitan. Tidak ada jalur setapak, ia hanya mengikuti sosok putih yang melayang di depannya. Kadang terlihat jelas, kadang hampir hilang di telan kabut. Aroma bunga kamboja yang memuakkan semakin pekat di setiap langkahnya. Setelah berjalan entah berapa lama, mereka tiba di sebuah tempat yang membuat darah Bima seolah membeku. Itu adalah sebuah area terbuka kecil, dikelilingi oleh pohon-pohon beringin tua yang akarnya menjuntai seperti tirai. Di tengah area itu terdapat sebuah makam tua tanpa nama yang ditandai hanya dengan 2 nisan batu sederhana yang sudah berlumut. Sosok perempuan itu berhenti di samping makam lalu menunjuk ke arah nisan. Tempatnya di sini. Bima mengerti, ia harus meletakkan batu itu di atas makam. Dengan tangan yang gemetar, ia melangkah maju. Saat ia meletakkan batu hitam itu di atas nisan, batu itu seolah menyatu dengan nisan. Guratan keemasannya meredup dan akhirnya padam. Bima menghela nafas lega. Ia mengira semuanya sudah berakhir. Ia salah besar. Begitu batu itu diletakkan, sosok perempuan itu menoleh padanya. Wajahnya yang tadi datar kini menyeringai lebar, seringai yang tidak wajar, memperlihatkan deretan gigi hitam dan runcing. "Kau sudah mengembalikan milikku," desisnya. Suaranya kini terdengar jelas dan mengerikan. "Sekarang giliranmu memberiku sesuatu sebagai gantinya." Udara di sekitar makam terasa berat dan menyesakkan. Suhu turun lebih jauh lagi. Nafas Bima kini terlihat seperti kepulan asap putih di depannya. Seringai di wajah arwah itu semakin lebar, dan dari mata hitamnya yang kosong mulai menetes cairan hitam kental seperti tar. Apa maksudmu?" tanya Bima. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia melangkah mundur, namun kakinya terasa seperti terpaku di tanah. Sosok itu tertawa, bukan senandung lirih atau tangisan pilu, melainkan tawa melengking yang menggema di seluruh hutan. Tawa yang penuh kemenangan dan kebencian. "Kau membangunkanku dari tidur panjangku. Kau mengambil satu-satunya kenanganku. Kau datang dengan hati yang busuk dan penuh kesombongan," kata arwah itu. Suaranya berubah-ubah antara bisikan serak dan jeritan tertahan. Harga untuk itu tidaklah murah. Tiba-tiba, dari balik pohon-pohon beringin di sekelilingnya, mulai muncul bayangan-bayangan lain. Sosok-sosok hitam tanpa wujud yang jelas, dengan mata merah menyala yang menatap lapar ke arah Bima. Mereka bergerak perlahan, mengepungnya dari segala arah. Hutan yang tadinya sunyi, kini dipenuhi suara geraman rendah dan bisikan-bisikan tak beraturan. Bima benar-benar terjebak. Ia menyadari kebodohannya. Ini bukan sekedar mengembalikan benda yang diambil. Ini adalah tentang melanggar aturan sakral. Kesombongannya telah membawanya masuk ke dalam ritual yang tidak ia pahami. Ia bukan lagi pendaki. Ia adalah tumbal. Arwah putri itu mengangkat tangannya dan semua sosok bayangan itu berhenti bergerak menunggu perintah.
Aku kesepian di sini, desis sang putri, seringainya lenyap digantikan ekspresi dingin yang mengerikan. Jiwamu akan menemani aku di sini. Jiwamu akan menjadi penjaga baru di gunung ini, menggantikan ketenangan yang telah kau renggut. Dalam sepersekian detik, arwah itu melesat ke arah Bima. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Yang bisa ia rasakan hanyalah hawa dingin yang menusuk menembus tubuhnya, seolah ada bongkahan es raksasa yang dimasukkan ke dalam dadanya. Pandangannya menjadi kabur, suara-suara di sekitarnya meredup menjadi dengungan panjang. Hal terakhir yang ia lihat adalah wajah pucat arwah itu tepat di depan wajahnya, dengan mata kosong yang kini seolah menyedut seluruh kehidupannya. Beberapa hari kemudian, tim SAR yang dibentuk setelah Bima dilaporkan hilang akhirnya menemukan tendanya yang kosong. Ponsel dan peralatannya masih ada di sana, rapi. Namun Bima tidak ditemukan dimanapun. Pencarian besar-besaran dilakukan selama seminggu, menyisir setiap jengkal Gunung Larangan, namun tidak membuahkan hasil. Bima seolah lenyap ditelan bumi. Pihak berwenang akhirnya menyatakan Bima hilang dan menghentikan pencarian. Namun bagi para pendaki yang nekat atau tidak tahu apa-apa, yang sesekali masih mencoba mendaki Gunung Larangan, mereka akan menceritakan sebuah kisah baru. Mereka bilang, terkadang di jalur pendakian, mereka merasa seperti sedang diawasi, bukan oleh satu, tapi oleh dua sosok. Satu adalah sosok perempuan berkebaya putih yang sudah menjadi legenda, dan yang satu lagi adalah sosok bayangan seorang pemuda dengan ransel di punggungnya. Ia tidak pernah menampakkan wajahnya, hanya berdiri diam di kejauhan, seolah sedang memperingatkan mereka untuk berbalik. Seorang penjaga baru yang selamanya terikat pada gunung itu, membayar harga atas kesombongannya dengan keabadian yang sunyi dan penuh penyesalan. Sebuah souvenir kecil, sebuah kesombongan besar. Itulah yang dibutuhkan untuk mengubah seorang penakluk puncak menjadi penunggu abadi. Ingatlah selalu, saat kita memasuki rumah mereka, kita hanyalah tamu. Dan tamu yang baik tahu cara menghormati tuan rumah. Terima kasih sudah menyimak Zona Gaib malam ini. Sampai jumpa di kisah mencekam berikutnya. Tetaplah waspada, karena mereka selalu ada di sekitar kita. Selamat malam.